Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi darain amin. Wa iyyaka, dan berhati-hatilah, wal ittisa'a fil akli, dengan memperlebar, memperbanyak macam-macam makanan, memewahkan makanan, wa kathratas shiba', dan banyak kenyang. Fa innahu, maka sesungguhnya mewah dalam makan dan selalu kenyang, minal halal, daripada perbuatan halal, mabda'u kulli syarr, yang menjadi awal setiap kejelekan atau segala kejelekan. Hati-hati kalau makan, jangan melampaui batas. Perut manusia itu ukurannya enggak gede, dikit. Dalam hadis Rasulullah bersabda, hasbu ibni adam lugaimatum yuqimna sulbah. Sebenarnya cukup bagi ukuran manusia, karena perut lambungnya itu kecil, beberapa suap nasi yang penting bisa menegakkan tulang punggungnya, menyambung hidup maksudnya, cukup. Cuma kadang-kadang manusia seleranya tinggi, pingin tambah. Fa in kana la budda minhu, kalau memang harus ditambahi, dibagi lambung itu isinya, fathuluthun li ta'ami, sepertiga untuk makanan, wa thuluthun li syarabi, yang sepertiga berikutnya untuk minum, wa thuluthun li nafasi, dan yang sepertiga lainnya untuk nafas udaranya. Masih longgar. Kalau kita kan enggak, udah penuh dengan makanan, minum lagi, mekar jadinya, nafasnya cari sendiri, akhirnya ngos-ngosan. Makan seperti olahraga, itu tidak benar. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma mala'a ibnu adam wi'an syarram min batnih. Tidak ada manusia memenuhi wadah yang lebih jelek daripada perutnya sendiri. Kalau memenuhi celengannya masjid, bagus. Kalau dia ngisi perutnya anak-anak yatim, fuqara wal masakin, baik. Yang paling jelek yaitu kalau memenuhi perutnya sendiri, artinya banyak makan, sering kenyang. Kata Imam Ghazali radhiyallahu an, beliau berkata apa? Asyiba'u minal halali aslu kulli syarr, fa kaifa minal haram. Kenyang dari makanan halal itu menjadi pokok dasar asal, sebab utama daripada segala kejelekan. Itu dari halal. Apalagi kalau penuh dengan haram, sumbernya itu berarti. Nah, karena itu kontrol kalau makan. Nah, kita bahas apa aja akibat-akibat masalah-masalah yang timbul dari sebab kenyang. Kalau urusan agama nih ya, kalau urusan badan, penyakit, jelas yang zahir itu penyakit. Kenapa? Karena
Ya bisa kencing manis, bisa asam urat, bisa darah tinggi, bisa macam-macam dah. Itu karena isi perut terlalu berlebihan. Bisa lambung. Kalau urusan iman, urusan hati, urusan agama apa? Di antaranya wa min afatihi qaswatul qalbi. Daripada sebab sumber kejelekan yang terjadi dari banyaknya makan dan kenyang, yaitu hati akan menjadi kaku. Tahu hati kaku enggak? Dinasihati menter, nggak mau nurut, liar. Subhanallah saudara, kalau ada orang mau menjinakkan kuda liar itu, caranya, atau anjing yang galak, caranya buat lapar. Memang iya. Kalau udah lapar, kasih makan seperlunya, baru nurut dia. Anjing yang asalnya galak sama kamu, laparkan dulu, jangan dikasih makan 1 hari 1 malam. Kemudian kasih makan dikit. Perlu lagi kasih makan dikit, dia akan tahu, wah kalau saya nurut dikasih makan sama dia. Aji' kalbak yatba'ak. Buat lapar anjing kamu, bakal akan ngikuti kamu karena berharap dikasih. Nafsu kamu, jiwa kamu, diri kamu nih yang selalu memberontak diajak untuk taat kepada Allah, buat lapar. Lapar terasa, kasih makan secukupnya. Nggak mau ibadah, jangan dikasih makan, nurut sama kamu, jinak nafsu kamu. Senengnya sama macan dikasih makan yang banyak, kekurangan makan, juragannya dimakan sama dia. Karena itu hati-hatilah dengan selalu memanjakan nafsu, dengan selalu merasakan kenyang, karena itu akan mengakibatkan qasawatul qalbi, kakunya, padatnya hati. Dinasihati nggak akan mau dia. Saya teruskan. Wa fasadul fitnati, rusaknya kecerdasan. Cerdas, tapi kalau sering makan terus, turun nanti kecerdasannya. Prestasi belajarnya akan turun. Ya bukan berarti harus banyak lapar atau kelaparan. Farubba makhmasatin syarrum minat tukhami, ay farubba ju'in syarrun minas syibai. Jangan terlalu kenyang, makanlah secukupnya, begitu maksudnya. Kalau kepingin anak tadi itu cerdas, jangan dikasih macam-macam makanan. Teran bulan, martabak, bakso, rujak, dawet. Berapa tahun lagi anak kamu diinfus nanti? Apa aja yang dimasukkan di perutnya anak kita, tirtok yang enggak. Karena itu hati-hati. Kalau kita ingin membentuk anak itu cerdas, maka jangan dikasih makan kecuali secukupnya. Kadang-kadang kelihatan anak kecil makan itu, dikasih makan terus. Roti entek, biskuit masuk, mari ngono umplungi lebokno pisan. Itu enggak bagus juga gitu. Secukupnya. Jadi anak tadi itu bisa dibina. Taib.
wa taswishul fikrah, di antara akibat yang jelek daripada banyak makan dan seringnya kenyang adalah terganggunya pikiran. Pikiran tadi itu kacau, nggak bisa konsen, nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi. Orang kalau terlalu kenyang dolek sendenan dulu. Ya jangan terlalu lapar, masuk angin nanti. Ai terus di majelis nanti. Nggak bisa fokus. Coba kan nanti hari puasa ini ya, bulan puasa ini, kalau sudah bukanya terlalu kenyang, sholatnya paling berat dia. Baru takbiratul ihram langsung kangopan 4 kali dah. Itu tidak benar. Karena itu semuanya karena isi perut, saudara. Baik. Wal kasal anil ibadah, malas daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kelihatan bantal dan guling, tertarik dia, jatuh cinta. Malas daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, untuk membuat giat badan Anda, jangan terlalu beratnya anggota badan Anda karena banyaknya makan. Ila ghairi dzalik minal afat, banyak sekali sebetulnya, bukan ini aja. Di antaranya kalau orang banyak makan, lebih banyak waktunya tersita ada di WC. Lebih banyak waktunya tersita ada di WC. Itu orang sering banyak makan, jurusannya ke sana, saudara. Di antaranya juga yaitu kurang peduli dengan keadaan orang yang lapar. Dia anggap orang semuanya rasanya seperti dia, kenyang. Coba dia merasakan lapar, ya Allah kesian ya. Mungkin ada teman saya yang belum makan, ayo diajak gitu. Baik. Terus yang paling tepat yang disebut al-iktisad, tengah-tengah, itu yang mana? Tidak kenyang tapi tidak lapar. Sifatnya itu gimana? Ciri-cirinya gimana? Bisa mengetahui itu gimana? Dengarkan baik-baik. Wasabilul iktisad fil akli antum sika anit ta'am wa anta tashtahi wala tatanawalahu hatta tashtahiyah bisyahwatin sadigah. Cara untuk supaya tengah-tengah di dalam makan, antum sik anit ta'am, kamu berhenti makan, wa anta tashtahi, sedangkan kamu masih selera. Kepingin imbuh, enggak. Mau tambah, enggak mau dituruti. Tumsik anit ta'am wa anta tashtahi. Kamu berhenti makan ketika kamu lagi selera tinggi. Wala tatanawalahu, jangan kamu itu memulai makan hatta tashtahiyah, sampai kamu betul-betul seleranya tinggi. Kalau udah lapar, kalau lapar sedikit bertahan aja. Kalau sudah sangat memerlukan baru makan. Kalau sudah kepingin tambah, berhenti. Iso.
Lah kalau sudah bisa demikian, berarti kamu sudah mengontrol nafsu makan kamu. Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Jangan makan kecuali betul-betul kamu dalam keadaan pingin makan karena terasa lapar, dan berhentilah makan ketika kamu seleranya tinggi. Karena itu ketika di zamannya Nabi dikirim seorang dokter dari satu raja, persahabatan begitu ya, untuk praktek ada di kota Madinah saat itu, ngobati orang yang sakit. 2 bulan ada di sana, nggak ada satupun yang sakit. Nganggur dokter ini mau ngobati apa di sini? Tapi dia heran, kok sehat-sehat saat itu ya. Akhirnya ditanya, kenapa? Jawabannya Pak, nahnu qaumun la na'kul hatta najur wa idza akalna lan nashba'. Kami adalah kaum yang tidak makan sehingga kami merasakan lapar, tapi kalau kami makan kami tidak sampai kekenyangan. Bener, sumbernya penyakit itu banyak makan itu. Sekarang yang kimia dimakan. Yang kimia dimakan, kimia Pak. Udah makan plastik sampean. Macam-macam penyakitnya, dahsyat-dahsyat, bahaya sekali penyakitnya. Kasih penyedap kimia itu. Akhirnya masih kecil mengidap penyakit kanker, penyakit itu, penyakit ini. Cobalah yang alami. Kenapa kok bisa mau begitu? Yaitu selera makannya tinggi dituruti, pingin enak-enak dok. Kalau sampean tadi itu makan hanya cari supaya nyambung hidup, ya jangan dicampuri yang ndak-ndak, biar nggak terjadi macam-macam gangguan penyakit. Baik, saya teruskan dulu. Wa alamatu sidqi syahwa, tanda kalau sudah syahwat makan tinggi, antastahiyya kulla ta'am, kamu pingin semua makan, semua makanan. Kalau kamu sudah pingin semua makanan, berarti selera makan kamu itu tinggi, bahaya itu. Ukurannya begitu. Apalagi orang kena kencing manis itu, kepingin mangan tok. Itu kamu harus kontrol betul itu. Itu bukan tambah bagus, saudara. Ini Nabi itu memang dokter dohir batin ya. Menurut Nabi insya Allah sehat dohir batin, selamat dunia sampai akhirat, diatur sak mangani, sak makannya kita, cara makannya kita, ukuran makan kita diatur sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita jadi umatnya beliau, semoga bisa mengikuti ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Nih, ada satu syekh, satu guru, dia ini pingin satu jenis makanan, nggak tahu apa ya, mungkin kalau sampean pizza mungkin ya, misal dia pingin, setiap saatnya dia cerita itu enak makanan ya, bagus itu makanan ya. Satu muridnya dia paham, guru ini berarti kepingin makan ini, dibuatkan yang enak, yang lezat dari rumahnya, dibawa ke gurunya. Guru, sampean perlu ini enggak? Dibuka, Allah, kata guru, subhanallah, dari dulu bertahun-tahun saya kepingin ini, kata dia.
Dari dulu bertahun-tahun saya kepingin ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kamu kok paham ya? Panggilkan anak yatim, panggilkan orang fuqara masakin. Panggil semuanya. Dikasih makan mereka. Dia nggak makan. Ngelihat mereka makan. Loh, guru, ini saya buatkan untuk Anda lah, kok dihabiskan untuk orang lain? Kesempatan bagi saya untuk menaklukkan jiwa saya, nafsu saya ini. Nih, kamu pingin makanan itu, sekarang makanan itu saya sedekahkan. Itu melawan jiwanya itu begitu. Nah kalau kamu dikunci, akhirnya nafsunya membahara. Tapi kalau mereka enggak, kesempatan. Kamu kan pengen ini ya, nih sedekah. Itu. Coba nanti ada di rumah, kira-kira apa yang kamu sayang ya? Itu ada sarung saya Samarinda itu. Sarung itu harganya saya beli 700.000 itu, sedekahkan. Apalagi ya yang perempuan, itu kalung saya itu yang beratnya setengah on itu atau 1 on itu paling saya cintai, sedekahkan. Itu orang dulu kesempatan. Kalau orang sekarang kesempitan. Masya Allah, kalah bener kita ya sama nafsu kita ya. Baik, saya teruskan. Dalam beberapa riwayat, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarah kepada kita tentang pentingnya untuk melatih diri dengan lapar dan sekaligus haus, karena yang masuk ke perut kita itu adalah makanan dan minuman. Kalau tadi itu adalah adab tata cara makan, sekarang minum. Tentunya ini besok kita akan terangkan ini. Nututi nggak ini? Saya teruskan aja dulu. Wa idza syaribtal ma'a, dan jika kamu itu minum air, famussahu, maka sedot itu air. Wala ta'abbahu, jangan ditelen itu air. Maaf nih. Jadi kalau minum air itu disedot, jangan klok 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 klok, itu ab itu. Fa innal kibat minal ab, katanya. Penyakit jantung itu dari cara minum model begitu, gelegek kan orang Jawa. Itu bisa mengakibatkan penyakit jantung. Tuh lihat, diatur sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dokter kita itu Rasulullah itu. Washrab fi salatati anfas, minumlah di 3 nafas. Jadi kalau minum air, sedot, minum, berhenti, disedot lagi, diminum, 3 nafas, sedot lagi, diminum. Untung apa itu? Lihat bagaimana Nabi mengatur tata cara kita minum. Subhanallah. Minimal kalau minum itu 3 kali nafas. 3 kali nafas. Wala tatanafas fil ina, jangan kamu tadi itu bernafas ada di wadah. Bernafas ada di wadah air minum tadi itu, atau kamu tiup, karena baksil yang ada di tubuh kamu masuk nantinya ke situ. Airnya tidak murni, jadinya biar yang masuk itu murni. Jangan ditiup, jangan kamu nafas di wadah tadi itu. Lah kalau panas gimana? Kalau panas itu ambil 2 gelas,
atau 2 wadah. Masukkan sedikit, digoyang-goyang. Begitu. Jangan kamu tadi itu kena panas. Apalagi penyakit menular. Roto. Paham nih? Tuh lihat bagaimana Islam ini ngatur. Agama yang lainnya ada ngatur begini sekomplit ini, ada saudara. Wala tashrab min thulmatih. Janganlah kamu tadi itu minum dari lobang yang pecah. Lobang yang pecah. Maaf. Kalau ada misalnya botol pecah, jangan pas pecahnya kamu minum. Sobek nanti bibirnya kamu. Min furjah al-maksur. Kalau misalnya lepean, jangan yang pecah. Pas dari situ kamu minum, jangan. Karena sensitif ini. Bibir ini satu daerah yang kosong daripada tulang. Karena itu gampang dibentuk. Bisa U, A, I. Kalau bibirnya itu ada tulang, jadinya seperti bibirnya bebek. Wala tashrab wa anta qa'im. Jangan kamu minum sedangkan dalam keadaan berdiri. Jangan. Duduk minumnya. Jangan keadaan berdiri. Wallahu alam apa itu madaratnya. Duduk minum sambil duduk. Tapi yang jelas itu yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minum posisi minum itu kalau tidak benar saudara atau salah minum itu bisa ke ginjal nantinya. Wala min famis saqa, dan janganlah kamu itu minum dari mulutnya wadah. Jangan bibirnya ditaruh ada di mulutnya wajah, di mulutnya wadah. Kenapa? Nggak ada yang mau minum setelah itu. Apalagi nggak sikatan 2 bulan. Gimana kalau ada wadah, misalnya botol yang besar atau apa, itu minumnya jangan ditempelkan. Jangan ditempelkan. Kalau enggak, cari wadah yang kecil, gelas ukuran yang sekiranya habis. Jangan masih ada isinya. Kecuali kalau ada orang yang memang diambil berkahnya, nggak apa-apa. Nah, kalau orang dihindari, ya jangan. Nanti akhirnya air sisanya nggak ada yang ngambil nantinya. Nah, kalau nggak ada wadah kecuali itu. Fa illam tajid inaan, kalau memang tidak ada wadah yang lainnya, fashrab ala yadik. Misal kalau ada pancuran air, orang ngambil air dari situ, kamu mau minum, jangan kamu minum langsung kamu masukkan mulut kamu, disedot, jangan. Min famis saqo, jangan. Nanti orang akhirnya jijik minum di situ. Nah, kalau udah ada wadah ya apa? Ya jangan dikecup ada di situ. Caranya gimana? Buka, paham ya? Fashrab ala yadik, maka minum dengan tangannya kamu, ditadai dengan tangan diminum. Itu. Kecuali kalau wadah khusus, kamu beli 1 botol misalnya, ya botol itu milik kamu, minuman kamu, tidak ada masalah. Tapi kalau itu untuk umum, jangan langsung ke mulutnya kamu. Jangan langsung ke mulutnya kamu. Sebetulnya sama dengan makan itu. Kalau makan misalnya ada di baki gitu, langsung ditarik sama mulutnya, ditaruh lagi. Siapa sing gelem?
Lah kamu robek dengan tangan kamu, ambil bagiannya kamu sehingga yang lainnya bisa ngambil, begitu. Semuanya diatur. Waqul ba'da syurbi, dan bacalah setelah kamu minum, alhamdulillah alladzi ja'alahu 'adban furatan birahmatih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang ja'alahu, menjadikan air ini 'adban furatan, menjadi tawar dan lega, birahmatih, dengan rahmatnya Allah. Tawar, airnya tawar, persis sesuai dengan kebutuhan perut kamu. Walam yaj'alhu milhan ujajan, dan Allah tidak menjadikan air itu asin, bidunubina, karena sebab dosa-dosa kita. Ya Allah, kalau seandainya Allah mau balas gara-gara kamu dosa, semua air yang kamu minum akan jadi air asin. Kamu mungkin tidak bisa minum kecuali air asin, dan itu bahaya dengan perut kamu. Itu bahaya dengan perut kamu. Tapi bagaimana Allah kasih tetap rahmatnya kepada hambanya, dari itu airnya nggak berubah sekalipun masih berbuat dosa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yadkhul malakutas sama man mala'a batnah, enggak masuk ke dalam alam langit orang yang memenuhi perutnya dengan makanan dan minuman. Bukan air tok, minuman macam-macam, Coca-Cola, Sprite, apa mana ini, Fanta, Pepsi, opo ae wis mesono, sampai bir dilebokno pisan. Siapa perut yang model demikian ini gimana nantinya? Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, jahidu anfusakum bil ju' wal 'atash, perangi nafsu kamu itu dengan sering lapar, juga merasakan haus. Fa innal ajra fi dzalik ka ajril mujahid fi sabilillah, karena pahala dalam memerangi jiwa karena lapar, merasakan lapar dan haus seperti orang jihad fi sabilillah. Wa annahu laisa min amalin ahab illallah min ju'in wa 'atash, dan sesungguhnya tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah daripada melebihi, yang lebih dicintai oleh Allah daripada merasakan lapar dan haus. Tak bawakan satu cerita ya. Pernah Siti Fatimah radhiyallahu anha membuat roti dengan tangannya sendiri. Setelah jadi roti, dia mau makan, ingat ayahnya Rasulullah. Wah, pasti seneng Nabi kalau makan ini, buatan putrinya sendiri. Dibawa, ditaruh di muka Rasulullah. Apa ini Fatimah? Mahadil Kisra, ini roti apa ini Fatimah? Qarsun khabaztuhu walam tatib nafsi hatta ataituka minhu bihadil kisrah. Aku yang buat roti ya Rasul, ketika jadi tidak bisa aku makan karena mengingat Anda wahai ayah, kata dia. Ini saya bawakan sebagiannya. Masya Allah, kata Rasulullah apa? Ama innahu awwalu ta'amin dakhala fama abiki mundu salatati ayyam. Wahai putriku Fatimah, roti yang kamu buat ini adalah makanan pertama yang masuk ke mulut ayahmu selama 3 hari. Gitu. Pernah dapat pemimpin begitu? Korupsi sana korupsi sini, duitnya rakyat habis semuanya, padahal rakyatnya masih kelaparan. Tuh lihat Nabi SAW. Kalau Nabi itu minta dikirim, rebutan yang mau ngirim. Tapi Nabi nggak mau, saudara. Nabi tidak mau. Beliau lebih senang merasakan laparnya. Kenapa? Demi untuk kebahagiaan umatnya. Begitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bagi pemimpin-pemimpin yang sering lapar kamu, biar nggak korupsi.
biar tahu rakyat kamu itu banyak yang lapar loh ya, dan kamu makan hartanya mereka, yang kamu korupsi itu hartanya mereka, karena itu bakal bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik.